Bapak, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Dalam hidup kita sebagai manusia, bila ada relasi yang kurang baik antar pribadi, tentu saja ada yang menaruh dendam, benci, ataupun jengkel. Perasaan-perasaan ini bila tidak dikelola secara baik, maka itu akan merusak diri sendiri dan juga merusak relasi dengan sesama yang lain. Pengalaman yang dialami oleh Yesus adalah bahwa orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya selalu berusaha untuk mencari titik kelemahan, kesalahan pada Tuhan. Bahkan mereka mau melakukan tindakan kekerasan dengan melempari batu kepada Yesus. Yesus katakan kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jadi Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar. Tetapi orang-orang Yahudi tidak menerima
apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada begitu banyak alasan, argumen yang mereka sampaikan untuk melempar Yesus dengan batu. Pertama, mereka menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus melakukan sesuatu dan mereka tidak menerima karya-karya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga mereka katakan bahwa Yesus menghujat Allah. Argumen seperti ini yang membuat mereka merasa jengkel, marah kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya ada hal lain, karena ketidakpercayaan dan tidak menerima kehadiran Tuhan. Itulah yang menyebabkan mereka mau melempari Yesus dengan batu. Kepada orang-orang Yahudi, Yesus katakan, "Jikalau kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh tahu dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa." Ya, kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak masalah. Tapi yang paling penting mereka percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan untuk keselamatan manusia mau menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Dia. Ia datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Meskipun mereka berusaha untuk melempari Yesus dengan batu, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukannya. Lalu di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, di situ Nabi Yeremia mengungkapkan bagaimana pengalaman kehidupannya ditolak, tidak diterima oleh orang-orang sebangsanya. Dan kepada mereka ia katakan, "Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah." Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengundang dan mengajak kita untuk senantiasa percaya kepadanya dan mengimani Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan datang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk dan demi keselamatan kita. Kita tidak perlu mengikuti cara hidup orang-orang Yahudi yang selalu menanam rasa benci, dengki di dalam hatinya kepada Tuhan yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan benar. Kita berusaha untuk melihat, menghormati, menghargai pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar yang dilakukan oleh sesama kita, sehingga itu bisa berguna, bermanfaat bagi diri dan kehidupan kita. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita agar kita selalu melihat hal-hal yang baik, yang benar, yang ada pada diri sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.